Hola, HMD Gamers di sini dan kita bakal ngelanjutin series Minecraft bercerita part keempat. Oke guys, berhubung rekaman gua hilang, yang sebelumnya padahal gua udah nge-record gua bikin taman selama 26 menit, tapi daripada gua nggak ada konten ini tamannya nih tuh. Daripada gua nggak ada konten, mendingan gua bakal ceritain sambil gua ngehias-hias map gua ini, oke? Yap, sesuai ini. Udah malam, Cok. Kita tidur dulu. Ini kenapa ada slime di sini, Cok? Monster bisa tidur gak sih? Ada. Oh, ini udah only ya, sabar. Oke guys, berhubung rekaman gua hilang dan ya daripada gua nggak ada konten sama sekali, jadi ya udahlah, gua bakal ngias-ngias aja deh ini. Meskipun ya rada sakit juga sih itu hilang, Bang. Kayak banget emang. Tapi udahlah, daripada nggak ada konten. Ya ampun, bisa-bisanya ini. Oke lah, daripada nggak ada konten, mendingan kita sambil ngias-ngiasin aja deh. Oke, tadi kemarin gue sampai ngeprediksi Premier League match day ke-22 ya. Kalau nggak salah, ingat ya bener 22. Oke, gue bakal langsung aja ngasih tahu hasil-hasilnya. Oke, meskipun kalian kayaknya udah tahu karena ini konten udah lambat banget sih. Oke, dari match day pertama ada King MU yang berhasil menang lawan Manchester City dengan skor 2-0. Jujur, match ini doang yang gue tonton, karena seperti yang gue udah kasih tahu sebelumnya, gue merupakan fans Manchester United. Ya udah nggak rahasia umum lah, harusnya banyak yang, kan MU juga banyak yang fansnya gitu. Tapi ya bagus dah, ini juga mengejutkan juga sebagai gue, bisa menang sama lawan Manchester City gitu kan. Aduh, masih sakit banget, cowok, hilang tiba-tiba videonya, bangsat. Oke, ikhlas harus ikhlas. Oke dah. Nah, habis itu pertandingan kedua ada Sunderland lawan Crystal Palace yang berhasil menangi Sunderland dengan skor 2-1 atas Crystal Palace. Ya nggak heran lah ya, kode tim ini kan lagi bagus-bagusnya musim ini. Lanjut, ada pertandingan, sabar aku cek dulu. Ada Chelsea lawan Brentford, ya nggak heran lah ya, pelatih baru harusnya bisa menang. Nah, itu bagus tuh. Oh iya, gue lupa juga ngomong kalau MU udah ganti pelatih ya. Ya pasti udah tahu sih. Nah, gini pasti lebih terang gitu loh. Oke. Pertandingan selanjutnya ada Liverpool lawan Burnley yang berhasil, tapi ini agak mengejutkan juga sih. Liverpool ditahan imbang sama Burnley. Padahal Burnley itu sekarang di Liga Inggris tuh peringkat 19 ya. Ini jujur agak kaget sih gue. Oh, ini kita kasih. Slap atau nggak slap? Slap. Ya udah, sambil kayak cerita lagi deh. Terakhir lagi ada Tottenham yang kalah 1-2 dari West Ham United. Apa yang terjadi sama Tottenham ya? Perasaan Tottenham itu beberapa tahun terakhir jago gitu loh, tapi kok tiba-tiba bisa kalah gitu. Apakah faktor pelatih? Astaga. Apakah faktor pelatih, guys? Padahal pelatihnya juga bagi gue udah main bagus loh. Padahal udah ganti pelatih, harusnya udah bisa lebih jago harusnya, tapi kan tergantung. Astaga. Tapi gue hias map gue aja lah dulu. Hujan lagi. Lanjut, abis itu ada Leeds United yang berhasil menang 1-0 atas siapa namanya? Lupa gue. Leeds United Fulham. Ya, ada Leeds United yang berhasil menang atas Fulham dengan skor 1-0. Lanjut, ada Nottingham Forest yang berhasil menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1. Ini jujur lumayan berbahaya buat Arsenal, apalagi kan Arsenal lagi di puncak klasmen ini. Jadi ya itu bahaya banget, karena Arsenal kan harus juga ini bertarung sama City dan juga Aston Villa yang ada peringkat 2 dan 3. Tapi kita belum bahas ke match day ke-23-nya. Karena itu nanti di akhir-akhir aja lah kita bahas, ya kan?
Lanjut ada pertandingan. Jangan masuk ke sini kadang. Lanjut ada pertandingan Wolverhampton yang nahan imbang Newcastle. Dibilang heran sih enggak juga gua. Karena tapi gua agak herannya si Newcastle itu kenapa bisa ditahan imbang sama Wolverhampton. Padahal Wolverhampton itu lagi buruk-buruknya kan musim ini. Apakah faktor abis dikasih poin sama King MU jadi main kuat? Nggak tahu juga sih. Ya kadang-kadang tuh hasil tidak sesuai dengan harapan guys. Minggir ngapa ya Allah, nih slime. Ganggu aja orang lagi nge-build juga. Terus gimana lagi yang? Udah sih gue rubah. Ya, lanjut ada Aston Villa yang secara mengejutkan kalah sama Everton dengan skor 0-1. Mengejutkan. Terakhir ada Bournemouth lawan Brighton yang berakhir imbang 1-1. Sebenarnya harus kayaknya gue kasih pagar bagus deh, tapi ini tergesa lewat ya. Apa kabar ini? Kayaknya gue mau, ini aja kayaknya yang bakal gue bakal sedikit ini rumah. Lanjut oke. Matchday 22 udah selesai dan lanjut ke matchday ke-23. Di matchday ke-23 ini ada Ajojing Mang oleh Ajojing. Pertama ada Sunderland yang secara mengejutkan kalah sama West Ham dengan skor 3-1. Dibilang mengejutkan sih enggak juga, tapi ya bagi gue cukup mengejutkan sih. Apa sih maksudnya? Ya, intinya gitulah, males gue ngejelasinnya. Masih kesel sih gara-gara hilang aja bangsat banget emang. Ya tapi padahal gue ngiranya di sini West Ham itu bakal kalah dengan telak loh. Gue kira bakal kalah, tau-taunya menang coy. Emang nggak bisa ditebak banget emang. Lanjut habis itu ada pertandingan Fulham lawan Brighton. Secara mengejutkan terus saja ya. Brighton Brighton kalah dengan skor gak telak-telak banget sih ya, ada 1 lah. Tapi Fulham kan timnya lagi gitu coy, lagi kurang. Lanjut ada Burnley lawan Tottenham. Lagi dan lagi Tottenham harus hilang poin karena ditahan imbang sama Burnley dengan skor 1-1. Ini jujur kerugian sih buat Tottenham karena kan Tottenham juga lagi berjuang dari zona papan tengah. Harusnya ya mereka harusnya bisa menang itu. Lanjut pertandingan selanjutnya ada Manchester City yang menang lawan Wolverhampton. Ternyata itu hoax guys. Ternyata dibantu King MU pun dengan poinnya nggak menentu timnya bakal jago guys. Lanjut ada Liverpool yang kalah secara mengejutkan oleh Bournemouth dengan skor 3-2, dimana ini cukup mengecewakan bagi Liverpool hasil ini karena mereka juga harus mempertahankan poin agar tidak tersalip oleh beberapa tim. Kasih nggak ya? Coba kasih aja lah supaya bagus, supaya simetris. Nah, masih bagus kan? Masih bagus kok. Terus juga selanjutnya itu ada Crystal Palace yang kalah 1-3 dari Chelsea kan. Ya nggak habis, biasa aja lah. Lalu ada Newcastle yang kalah sama Aston Villa 0-2. Ini juga masih cukup berimbang sebenarnya, tapi lagi-lagi nggak tahu kenapa di sini Aston Villa menang dengan skor 0-2. Padahal ini ada salah satu striker yang cukup mematikan, itu Woltemade, penget Isak dan cukup gacor waktu itu. Tapi ya nggak tahu kenapa kalah ya, namanya juga tim pasti ada kalau menangnya sih. Lanjut abis itu by the way ini buildnya udah beres sih, gini doang ya, nggak rapi-rapi banget sih. Ini belum rapi ini, bahaya ini kalau nggak dirapi ini. Radang lag ya, sumpah dah, ini kenapa radang? Coba ngelik banget ya, radang lag ya. Nah udah, memang suka ngelik cok kadang-kadang recording gue ini. Oke lanjut ada
Pada pertandingan Brentford yang kalah 0-2 sama Nottingham Forest, gak mengejutkan banget sih. Lanjut, abis itu ada pertandingan nanti di akhir-akhir lah ini. Ada Everton lawan Leeds United yang ada yang berakhir imbang 1-1 tanpa 1-1 lah ya, masih tanpa gol. Yang berakhir imbang 1-1. Lanjut abis itu ini dia pertandingan paling ajojing sepekan 23 Liga Inggris. Ada King MU asuhan Michael Carrick yang berhasil menang di Emirates, gue kasih tahu di Emirates dengan skor 3-2. Nah, jojing kali kan. Bisa pula lah Arsenal kalah. Jujur gue cuma nonton di sini sih. Karena ya seperti bilang gue fans MU, cok. Oke, kayaknya untuk pembahasan match day selesai sampai di sini aja dulu. Tapi gue juga mau bikin prediksi tentang match day 24 ini. Karena hari ini juga mau main ya kan. Sekalian aja mendingan. Lanjut ada pertandingan Leeds United versus Arsenal. Ya, pokoknya Arsenal kalah sama King MU, pasti mereka bakal menang lah. Skornya 3-1 kata gue. 1 untuk Leeds dan 3 untuk Arsenal. Lanjut pertandingan kedua ada Wolverhampton lawan Bournemouth. Udah aku bilang berapa kali, Wolverhampton emang ntar lagi mau comeback, tapi nggak bakal kalah juga lah ini. Bournemouth juga tim diperhitungkan ini, kuat juga itu. Jadi prediksi di sini Bournemouth bakal menang dengan skor ya tipis lah palingan. 0-2 kayaknya dah ini. Ya nggak tipis-tipis banget sih ya, tapi lumayan tipis lah. Nah udah. Lanjut, udah sih kayaknya kita bakal outro di sini aja nanti. Nah, di sini aja. Dah, kita diam di sini sambil gua bacain prediksi gua ya. Lanjut ada Brighton lawan Everton. Simpel aja, Everton itu semakin diremehkan semakin jago, tapi Brighton lawannya bro. Jadi kata gua Brighton bakal menang dengan skor ya 3-2 kayaknya. Everton bakal ngasih perlawanan di sini. Lanjut aja Chelsea lawan West Ham. Tadi sih gua di sini. Chelsea bakal menang dengan skor 3-1. Lalu ada Liverpool versus Newcastle. Nah, ini agak susah nih. Liverpool itu kuat, namun Bournemouth juga kuat. Newcastle juga kuat. Tapi kata gue tetap Liverpool sih bakal menang ini dengan skor ya mungkin cukup telak, yaitu 4-2. Lanjut ada Aston Villa lawan Brentford. Simpel aja, Aston Villa menang dengan skor 2-0. Manchester King MU lawan Fulham. King MU bakal menang dengan skor 2-0. Nottingham Forest Crystal Palace bakal menang Crystal Palace 1-2. Tottenham versus Manchester. Nah, ini susah nih. Terakhir kali Tottenham ketemu sama Manchester City menang Tottenham 0-2. Tapi kata gue di sini Manchester City bakal menang dengan skor 2-3. 2 untuk Tottenham, 3 untuk City. Dan terakhir ada Sunderland versus Burnley yang bakal menang, yang prediksi gue bakal menang Sunderland dengan skor 4-1. Untuk video Minecraft bercerita part 4 sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah.